Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah atas karunia yang Allah limpahkan. Pada malam ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat, dalam keadaan tetap iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita karena niat ikhlas kita mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bentuk penyimpangan dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, yang terdiri dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar meliputi syirkud da'wah, syirik di dalam berdoa. Kemudian yang kedua syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Dari syirik besar ini saya lupa sampai di mana kemarin terakhir. Baik, saya pakai informasi dari Ummahat ya. Berarti syirik dakwah sudah, syirik niat sekarang ya. Syirik di dalam niat. Niat secara bahasa yakni qasdus syai', tujuan sesuatu atau menyengaja sesuatu. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, ditandai dengan perbuatan yang hendak dia lakukan. Itu disampaikan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja atau tujuan sesuatu dengan ditandai amal yang hendak dilakukannya itu. Wan niyatu, dan niat itu mahalluhu fi qalbi. Niat itu letaknya di mana? Di hati, bukan di lisan ya. Sehingga kalau ada orang yang melafalkan niat, itu menyelisihi dari hakikat niat. Dan jumhur ulama sepakat bahwa niat dalam ibadah itu di dalam hati, kecuali mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan melafalkan niat. Sehingga banyak di negeri kita ini yang mengikuti pendapat dari ulama Syafi'iyah yang kemudian membuat redaksi kalimat
lafaz niat di dalam ibadah-ibadah mahdhah, mulai dari berwudu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Kasihan yang enggak bisa bahasa Arab itu. Enggak jadi wudu. Karena hanya enggak bisa niatnya. Sebetulnya mudah. Niat itu cukup di dalam hati. Nek cari wong Jawa krenteke hati. Atau solat misalnya, usalli fardal maghribi thalatha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu apa aku tiba hafal. Nanti puasa nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Mereka yang mengikuti pemahaman niat dilafalkan itu katanya untuk menuntun hati, yaitu alasan mereka seperti itu. Jadi sebetulnya sesuatu yang mudah jangan dipersulit, karena hakikat niat itu di dalam hati. Dan kalau sudah di dalam hati, dengan bahasa apapun boleh, dengan redaksi susunan yang sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita memahami amal yang hendak kita lakukan itu amal yang spesifik yang hendak kita lakukan itu. Nek wong Jawa ya cara Jawa, Madura ya cara Madura. Niat insun kula. Nah, niat ingsun gaule. Ya macam-macam sesuai dengan bahasanya. Jadi niat ini merupakan landasan setiap amal, terutama amalan-amalan ibadah. Didasarkan atas hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari nomor 1. Diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini masyhur dan insyaallah antum semua sudah hafal hadisnya. Silakan. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Enggak ada mic-nya. Pakai punya imam itu aja. Punya itu loh, imam loh, yang dipakai imam. Oh, ada, baik. Baik, diulang dari Umar. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan atas setiap amal itu adalah pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Ya, baik. Jadi niat itu landasan dari sebuah amal. Kalau ada orang beramal tanpa niat, berarti amalnya sia-sia. Yang mestinya dia dapat pahala, akhirnya nggak dapat pahala. Amal tanpa niat itu kebiasaan yang banyak dilakukan kaum muslimin, yang padahal itu ibadah, tetapi tidak dilandasi dengan niat, maka kadang sia-sia. Contoh, bersiwak itu ibadah enggak? Menggosok gigi ibadah atau bukan itu?
Ngikuti siapa? Rasul siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Siwak itu mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Rasul hanya meneruskan. Karena pertama kali siwak itu, menggosok gigi itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Apa kata Allah? Terjemahkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Iya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya, yakni Allah, fa'atammahunna, kemudian dia tunaikan semua dengan baik. Lantas Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan menjadikan kau imam untuk seluruh umat manusia, pemimpin untuk seluruh umat manusia. Mendengar itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, juga keturunanku wahai Allah. Dijawab oleh Allah, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Dan faktanya keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi pemimpin, baik nabi maupun raja. Ibrahim memiliki dua istri, Sarah, Hajar. Dari Hajar turun Bani Ismail. Ada di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Hajar, dari Sarah turun anak Ishak. Dari Ishak ada Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Dari situ nanti banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Yusuf. Dari Ishak ada Yakub, ada Su'aib, ada Ayyub. Dari dari Israel atau Yakub ada Harun, ada Musa. Kemudian Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua adalah nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa makna kalimat-kalimat yang diajarkan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Silakan lanjut tafsirnya. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia, yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya. Mengingat Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu Allah menjadikannya buat seluruh umat manusia sebagai teladan dan panutan yang patut untuk ditiru dan diikuti. Kelihatannya melompat ya. Dari awal. Dari awal. Yang kita ambil poinnya di situ adalah para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat-kalimat yang diujikan kepada Ibrahim. Tapi semuanya, keduanya bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam
dan bahwa Allah SWT telah menjadikannya sebagai imam bagi umat manusia yang menjadi panutan mereka semua dalam ketauhidan, yaitu dikala Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan semua tugas perintah dan larangan Allah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu disebutkan di dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat. Dengan kata lain, hai Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang musyrik dan kedua ahli kitab, yaitu mereka yang meniru-niru agama Nabi Ibrahim. Padahal apa yang mereka lakukan bukanlah agama Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya orang-orang yang menegakkan agama Nabi Ibrahim itu hanyalah engkau. Ya, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu adalah engkau Muhammad. Terus, dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ceritakanlah kepada mereka cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. apa isi dari perintah dan larangan tersebut? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menunaikannya dengan sempurna, seperti yang disebutkan dalam firman-nya, yaitu Wa Ibrahim An-Najm ayat 37, yang artinya dan lembar-lembar Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengerjakan semua syariat yang diperintahkan Allah kepadanya dengan secara sempurna. Terus Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, yaitu An-Nahl ayat 120-123, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb-Nya, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb-Nya. Terus belum dapat poinnya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Di ayat yang lain, yaitu Al-An'am ayat 100. Terus katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan di surat Al-Imran ayat 67-68, yang artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi menyerahkan diri kepada Allah, dan sekali-sekali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, yaitu Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Terus Firman Allah SWT, bi kalimatin. nah baru masuk poinnya. Dari tadi bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Yang kita mau cari ini kalimat-kalimat ini apa isinya gitu, yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Baik. Firman Allah SWT, bi kalimatin, yang artinya dengan syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Karena sesungguhnya lafaz al-kalimat itu bila disebutkan ada kalanya bermakna kekuasaan, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya surat Al-Tahrim ayat 12. Dan dia, yaitu Maryam, membenarkan kalimat atau kekuasaan Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Terus Ada kalanya makna yang dimaksud ialah syariat atau peraturan, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya. ya, jadi kalimat itu termasuk pertama tadi ya, kalimat itu maknanya kekuasaan. Yang kedua, kalimat itu maksudnya adalah syariat. Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, yaitu dengan syariat yang di dalamnya berisi perintah dan larangan. Lanjut. Di dalam surat Al-An'am ayat 115 telah disempurnakan, yang artinya telah
telah sempurnalah kalimat syariat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil, yaitu maksudnya syariat-syariatnya ada kalanya merupakan berita yang benar dan ada kalanya perintah berbuat adil. Jika kalimatnya berupa perintah atau larangan, termasuk ke dalam pengertian al-kalimah dalam arti syariat ialah firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya, yakni Nabi Ibrahim mengerjakannya dengan sempurna. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia, Al-Baqarah 124, yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya, mengingat Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu Allah menjadikannya buat seluruh umat manusia sebagai teladan dan panutan yang patut untuk ditiru dan diikuti. Mengenai ketentuan kalimat-kalimat yang diuji oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam masih diperselisihkan di kalangan mufassirin. Ya, di kalangan para ulama, terutama ahli tafsir, mereka berbeda pendapat, ya, khilaf tentang makna kalimat itu. Apa saja? Sehubungan dengan masalah ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, masuk poinnya. Ahli tafsir dan ahli ta'wil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sempat didoakan Nabi SAW. Beliau ahli dalam bidang tersebut. Apa menurut beliau tentang makna kalimat itu? Jadi walaupun para ulama berbeda pendapat, sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Ya, lanjut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas beberapa riwayat, antara lain oleh Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas. Nah, jadi dari kalangan tabi'in kembalinya kepada Ibnu Abbas, Abdul Razak, kemudian siapa tadi? Ma'mar, Qatadah, kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas. Apa makna kalimat itu? Bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan Allah mengujinya dengan manasik-manasik. Allah mengujinya dengan manasik. Seluruh rangkaian manasik yang kita lakukan itu semuanya adalah perintah Allah kepada Ibrahim dan keluarganya. Mulai dari tawaf. Tawaf itu dilakukan oleh siapa? Pertama kali Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, beliau berputar sebanyak 7 kali, ngecek lengkap nggak ini, sudah sempurna nggak bangunan ini. Ternyata nggak terasa sampai 7 kali dia lakukan. Dan setelah itu bersyukur beliau sholat dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan akhirnya kita napaktilasi beliau itu dengan apa? Tawaf. Dan setelah tawaf kita dianjurkan melakukan sholat sunnah tawaf. Di antara yakni apa? Di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu terletak di antara Ka'bah dan kita. Ini Ka'bah di depan, makom Ibrahim, setelah itu baru kemudian kita. Makom Ibrahim diletakkan di antara Ka'bah dan kita. Nah, kita sholat di belakangnya. Itu nampak tilas perjalanan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Setelah itu apa? Sa'i. Ketika ibunda Ismail yang bernama Hajar mencari air, dia naik ke atas bukit Sofa, turun, nggak ada orang, turun ke bukit sebelahnya Marwa. Kemudian gak ada orang, balik lagi ke Sofa sampai 7 kali perjalanan. Barulah kemudian ada suara yang terdengar oleh Hajar. Lantas dia tengok anaknya, di sebelahnya ada malaikat yang sedang menggali sumur Zam-Zam dengan sayapnya atau dengan kaki atau tumitnya. Itu riwayat Bukhari. Itu sa'i, kita nampak tilasi. Tadi perilaku Ibrahim, sekarang perilaku istrinya, yaitu Hajar. Dulu mana kalau lihat kronologi sejarahnya, dulu sa'i atau tawaf?
Kalau kita praktek umroh, tawaf dulu baru sa'i. Tapi kalau lihat sejarah, Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu bersama siapa? Ismail. Ketika Hajar sa'i, Ismail itu masih dalam kondisi apa? Bayi, menyusui. Dulu mana berarti? Kalau lihat sejarah aslinya, dulu sa'i baru tawaf. Tapi kalau praktek sekarang, tawaf dulu baru sa'i. Belum lagi nanti wukuf di Arafah. Kan diperintah menyembelih. Ketika Ismail berusia sanggup untuk membantu Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk apa? Menyembelih Ismail. Dalam surah As-Saffat ya, ayat 101 itu. Akhirnya apa katanya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai aba, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya kau akan menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Berangkatlah Ismail dan Ibrahim. Kemana? Allah tetapkan tempatnya di Mina. Setelah sampai di Mina, waktu itu berangkat tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah. Bukan 9 Zulhijjah. Tanggal 8 beliau berangkat bersama Ismail ke Mina. Hari Tarwiyah. Dan itulah yang dilakukan oleh jamaah haji. Sunnahnya itu berangkat dari tempat tinggal maktab hotel itu ke Mina tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Sesampai di Mina, beliau masih bingung, belum yakin. Akhirnya malah keluar dari Mina. Kemana? Ke Arafah. Di Arafah itulah kemudian beliau yakin bahwa ini perintah Allah Jalla wa'ala. Akhirnya balik kemana? Balik lagi ke tempat asalnya, Mina. Maka jamaah haji itu dari Mina pergi ke Arafah, wukuf. Setelah matahari terbenam, kembali lagi ke Mina. Tapi gak nutut. Akhirnya beliau belum sampai ke Mina, sudah keburu malam. Akhirnya mabit bermalam di Musdalifah sebelum Mina. Dan itulah yang kita lakukan. Baru setelah matahari terbit berangkatlah menuju ke Mina, tempat sembelihan. Di tengah perjalanan digoda oleh iblis, laknatullah. Akhirnya dilempar dengan batu. Dan itulah yang kita lakukan, yaitu apa? Menapak tilasi perjalanan beliau, yakni lempar jumratul aqabah. Jumratul aqabah itu cuma sekali, jumroh yang paling besar, dengan melempar 7 kali batu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu kisahnya adalah Nabi Ibrahim melempari iblis yang berusaha untuk mencegah terjadinya ibadah yang sangat hebat itu, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya. Itu bukan sesuatu yang remeh, karena itu ujian paling berat yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudah Nabi Ibrahim. Akhirnya ditunaikan, fa'atammahun, ditunaikan dengan sebaik-baiknya oleh Ibrahim dan keluarganya. Tapi jangan dianggap lempar jumroh itu ngelempar setan lu ya. Kita sekarang menapak tilasi, semua itu dalam rangka untuk zikrullah, mengingat Allah. Dengan menapak tilasi perjalanan Khalilullah, yakni Ibrahim dan juga keluarganya. Makanya kita selalu mendoakan beliau. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Royalti masuk kepada beliau terus. Nggak ada kita sholat menyebut nama manusia kecuali 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu meneruskan millah Ibrahim. Dan dulu berat ujian perintah Nabi Ibrahim itu.
manasik. Setelah itu baru menyembelih hewan. Belum lagi ibadah manasik yang bernama kurban. Dan itu kita laksanakan semua. Termasuk solat kita. Solat kita ini adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Benar gak itu ayatnya? Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ya Rabbu, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Iya. Dan Allah memperkenankan doanya. Putra-putra beliau menegakkan sholat. Para nabi, para rasul, mereka sholat semua. Ya nggak sholat berarti nggak ngikuti Nabi Ibrahim. Yahudi dan Nasara mengaku mengikut Ibrahim, tapi nggak sholat, malahnya ikhwatal iman, aizakumullah. Baik, kembali ke tafsir. Tafsir. Jadi pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, Abdul Razzaq, Ma'mar, Qatadah, lantas Abdullah bin Abbas. Kalimat-kalimat itu adalah yakni tentang manasik. Nah, kalau haji, umroh ini sudah pasti. Kita niat dalam hati ya. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian diucapkan setelah niat dalam hati labbaik Allahumma umratan. Demikian pula menyembelih. Menyembelih kurban kita niat, tapi kemudian lafaz yang diucapkan ketika menyembelih apa? Bismillahi Allahu akbar. Hadza anni wa ahli, ini dariku dan dari keluargaku. Seperti Nabi mengatakan hadza anni wa an man lam yudhi min ummati, ini dariku dan dari seluruh umatku yang belum berkurban. Beliau telah mengcover kurban seluruh umatnya yang mungkin selama hidupnya belum sempat berkurban. Itu manasik kurban ya. Nah, ini ibadah yang tertinggi itu. Artinya apa? Ibadah yang belum tentu manusia bisa melakukan, kecuali yang punya apa? Fulus. Atau yang diberi kesempatan. Ada fulus gak diberi kesempatan, dia gak berangkat. Gak punya fulus diberi kesempatan, ada. Haji nunut. Dulu kan pernah kan gratis. Ya, atau abidin atas biaya dinas. Nah, itu namanya. Itu Haji Wahyu ya kan, sawai Pak Bayu kan, itu macam-macam istilahnya ya kan. Baik, lanjut. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ishaq As-Subai dari At-Tamimi dari Ibnu Abbas. Nah, beda jalur kan? Dari siapa tadi? Hah? Ishaq. Dari Ishaq. Kemudian dari At-Tamimi. Tapi bermuara kembali kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa makna kalimat yang dimaksud? Lanjut. Abdul Razak mengatakan pula telah menceritakan kepada kami, yaitu Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengujinya dengan bersuci. Ternyata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, selain dari manasik, yaitu Allah mengujinya dengan tohara. Nih iki gak butuh duit, ya kan? Nggak usah fulus. Ibadah yang paling mudah, ringan, semua orang bisa. Apa yang dimaksud tohara? Ya, lanjut.
Allah mengujinya dengan bersuci, yaitu mensucikan 5 anggota pada bagian kepala, 5 di kepala, dan 5 anggota pada bagian tubuh. 5 di badan. Apa 5 di kepala? Mensucikan bagian kepala ialah dengan mencukur kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Ibadah nggak ini? Ibadah nggak? Ibadah. Selama ini antum nyukur kumis, niatnya ibadah apa kebiasaan? Kau oleh pahala. Ya kan? Ini jangan diremehkan, ini milahnya Ibrahim ini. Qassus syarib, mencukur kumis. Lo orang nyukur kumis itu biasa kan? Jerongot rek, kaya wak Raden, sak cukur ae. Dia niatnya biasa, niatnya nyukur supaya gak jerongot. Padahal niatkan ini adalah, ya Allah, aku mengikuti millah nabimu, kekasihmu Ibrahim. Ya kan? Banyak amalan-amalan itu sia-sia karena nggak ada ilmunya, gara-gara kebiasaan. Lanjut, kedua, matmadha, berkumur. Wong kafir berkumur nggak? Wong kafir berkumur nggak? Wong kafir berkumur nggak? Berkumur, cari sopo? Berkumur kok apa sih berkumur? Cari wong Jawa kemu. Menureng Madura apa? Mor-komor. Bu, siji Madura paling. Ya, jangan diremehkan itu. Makanya Allah menjadikan pemimpin kepada Ibrahim itu pantas. Terbukti semua manusia sak donya berkumur enggak? Berkumur. Cuman bedanya apa? Orang yang mengerti ilmu ini adalah dari Ibrahim, dia dapat pahala dan dapat kebersihan. Kalau nggak ada ilmunya, cuman dapat kebersihan, tapi dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Orang berilmu itu enaknya di situ. Ternyata apa yang dilakukan menjadi kebiasaan umat manusia, ternyata kita mendapatkan pahala. Lanjut, yang ketiga. Istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung. Jadi ketika berwudu itu ya. Baik, yang keempat, bersiwak. Tadi saya tanya kan, apa? Gosok gigi. Semua orang gosok gigi nggak? Iya. Orang kafir gosok gigi nggak? Walaupun masih ada diskursus di sini, yang dimaksud siwak di sini yang pakai kayu arok. Ada yang mengatakan ya sudah zaman berubah dan nggak mungkin pakai kayu arok. Produknya terbatas. Apalagi di negeri kita nggak ada kayu arok. Sing cocok penjalin, merotol aja. Untumu kok, ya kan? Lu penjalin kan iso dicupuk serabute ya kan biasanya kayak nyikat itu kendaraan nih lo. Iya kan? Nah iku nek mau sikatno untu, ya bentuknya mirip tapi ojo nggak penjalin. Kalau ayu arok itu memang khusus karena itu memang sunnah dan memang mengandung banyak unsur yang bermanfaat. Jadi itu yang di kepala 5 apa? Yang di kepala dan membersihkan belahan rambut kepala. Belahan rambut kepala. Yang kelima itu wa ahwul lihya, yaitu memelihara atau menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Artinya apa? Jenggotnya dipelihara karena minyaknya jenggot itu apa? Air. Ya, nek wudu mangan itu bersihkan ke depan gini. Nek ono jenggote, nek gak ono ojo pantomin, lapo ngene-ngene. 5 di kepala, terus 5 di badan. Saya tuntaskan 10 ya baru adzan ya. Silakan. Sedangkan menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku. Qatul adfar. Wong sak donya potong kuku enggak? Orang kafir potong kuku enggak? Dapat pahala enggak? Cuman dapat apa? Kebersihan. Kalau kita ini dapat pahala dan kebersihan. Makanya potong kuku itu ibadah. Sampai ada aturannya, mana dulu yang harus dimulai? Kanan apa kiri? Kanan. Dari jari, mulai dari jari apa? Telunjuk. Terus sampai ke sebelah mana?
Habis telunjuk mana? Lari ke arah kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, terakhir jempol, baru jari kiri, mulai kelingking ke sebelah kanan. Ada aturannya. Antum lihat dalam kitab Adabul Islamiyah, Mausu'ah Adab Al-Islamiyah, ya, yang ditulis oleh Syekh Fatih Syahid An-Nada, yaitu di situ disebutkan ya aturan-aturan bagaimana potong kuku, karena itu ibadah dan nggak boleh melebihi dari 40 hari. Artinya apa? Jangan sampai membiarkan kuku kita ini panjang lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari dipotong. Jangankan 40 hari. Kadang rong minggu wis koyok macan. Rasane kae nang biasane potong kuku tiap Jumat, ya kan? Ya sebetulnya nggak harus hari Jumat. Pokoknya batasnya nggak boleh lebih dari 40 hari. Nah ini ibadah. Banyak amalan-amalan itu karena nggak ngerti ilmunya, jadi kebiasaan, sehingga nggak dapat pahala. Kayak kenapa saya katakan innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dia ngerti itu ilmu, dia niat, aku mengikuti milah nabimu wahai Allah, potong kuku. Terus yang kedua, menyukur rambut kemaluan. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Agama apa? Sampai ngatur urusan pribadi, urusan yang sembunyi. Suruh nyukur. Ya gondrong gak oleh. Dan gak boleh 40 hari. Namanya istihdad. Yang ketiga, berkhitan. Khitan. Nek iki digedhek-gedhekno. Ya kan? Kayak panggung, nanggap wayang, nanggap orkes. Kenapa kok ini dibesar-besarkan? Kalau khitan, sampai ngundang uang. Padahal ada tuntunan nggak ngundang orang? Nggak ada. Walimatul khitan itu nggak ada dalam Islam. Nggak ada dalam Islam walimatul khitan itu. Kan tradisinya ada yang sampai diusung, ya, naik di atas apa itu? Ya singa, ya kan? Tradisi, bahkan ada yang kudu ngei duwe. Sampean kan biar kan oleh duwe kan waktu sunat kan? Tradisi itu kan. Tradisi. Jangan dianggap sunnah itu. Kalau memberi hadiah sunnah, tapi kalau harus ngasih, ditempatkan momen-momen seperti itu, atau dianggap sebuah tradisi yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti dicibir, ya kan, dibully sama orang kampung, sama desa. Nah itu yang masalah. Ya jangan dikait-kaitkan bahwa itu dianggap sunnah, bukan. Sunnahnya itu adalah apa? Khitan itu. Bahkan sunnah yang muakkadah. Sebagian ulama bahkan mewajibkan. Al-khitanu wajibun ala kulli muslimin, atau ala kulli rijal. Khitan itu wajib bagi laki-laki. Wa mukarramatun alal jariyah, dan kemuliaan bagi para wanita. Wong wedok yo dikhitan. Wis. Terus nomor 4, mencabut bulu ketiak. natful ibti, mencabut bulu ketiak. Duduk dicukur tambah gondrong. Ya, harus dicabut. Yang kelima, serta membasuh bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air. Nah, yang kelima ini namanya istinja. Istinja itu bagian dari taharah, yaitu mencuci dari bekas buang air kecil atau bekas buang air besar dengan air. Kalau nggak ada air, dengan apa? Batu. Berapa butir? 3 butir. Wis tahu nyoba? Cobaan. Tapi ono banyu gaya apa? Tapi yo watu biasa, coba watu akik digawe ya. Eman ya. Baik, saya pikir cukup. Silakan adzan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Lanjutkan hadisnya, yaitu Bukhari nomor 1, belum selesai. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Barang siapa berhijrah dengan niat untuk kepentingan duniawi atau untuk mencari perempuan yang akan dikawininya, maka balasan hijrahnya sesuai dengan niatnya. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Artinya amal ibadah yang kita lakukan, kalau niatnya karena Allah, Allah akan memberikan pahala. Tapi kalau orang niatnya karena dunia, contohnya karena wanita, atau karena fulus, atau karena kedudukan, atau karena pangkat, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Satu, Allah tidak akan memberikan pahala, karena niatnya sudah salah. Apa yang diinginkan dari pahala gak akan kesampaian, gak tercapai. Dan bukan hanya sekedar itu, orang itu nanti akan terancam melakukan perbuatan syirik di dalam niatnya. Sudah gak diberikan pahala, ya, dia akan dikategorikan syirik di dalam niatnya. Dan yang ketiga, bisa jadi apa yang diniatkan dari dunia itu dia dapatkan. Ibadah niat karena dunia. Dunia yang diniatkan itu akan dapat, tapi pahala nggak dapat. Sudah pahala nggak dapat, dia terancam dengan perbuatan syirik di dalam niat. Allah katakan dalam surat Hud 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Di dunia tidak dirugikan oleh Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dalam amal perbuatannya, dalam ibadahnya. Salat kepingin sugih, poso kepingin sakti, ya, supaya kurus. Pengalaman gitu ani. Ibu-ibu apa bapak-bapak biasa ya. Hati-hati loh, niatnya itu salah. Berarti itu niat dunia apa pahala itu? Dunia itu jangan sampai terjadi. Tapi bisa jadi diberi oleh Allah. Dasarnya ayat ini, nuwaffi a'malahum fiha, akan aku beri dia sempurna seperti apa yang dia minta. Wa hum fiha la yubkhasun, di dunia ini dia enggak akan dirugikan. Jaluk 1000 dikai 1000, jaluk 1 juta dikai 1 juta. Kepingin sakti Mondraguna iso ilang. Urusanmu kayak iso balik. Diberi oleh Allah. Kepingin pangkat dikasih pangkat, kedudukan dikasih kedudukan. Kepingin harta soge dikasih soge. Karena niatnya dunia. Gitu. Wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia ini tidak dirugikan sedikit pun oleh Allah. Sesuai dengan niatnya, dikasih 100%. Tapi bagaimana di akhirat? Ayat 16, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang laisa lahum, tidak akan mendapatkan bagian fil akhirah, di akhirat kelak. Pahala yang dia idamkan nggak ada.
Padahal mereka berharap sekali dengan pahala yang dilakukan amal ibadahnya di dunia ini. Aku wis gak kurang-kurang rek salat, poso, zakat, haji, umroh, tibake nang akhirat kaget lho. Endi gak ono. Bahkan bukan gak dapat apa-apa, tapi dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan di dunia ini sia-sia. Wa batilun ma kanu ya'malun, terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Orang kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal loh. Kalau sudah terhapus seluruh amalnya, sia-sia amalnya, terhapus, berarti itu syirik besar. Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Mulai dari awal enggak apa-apa. Walaqad uhiya ilaika, silakan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau terhapus amalnya, syiriknya syirik apa berarti? Syirkul akbar, syirik besar. Kalau tadi Hud ayat 16, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sama, sia-sia, hapus amalnya. Makanya hati-hati. Adalah ibadah niatnya akhirat pahalanya. Sodako ya niat akhirat. Ojo sodako berharap dunia. Ini supaya rezekiku lancar tak sodako. Berarti berharap apa? Dunia. Berharaplah akhirat. Al-Quran menyebutkan perumpamaan orang yang sedekah seperti satu butir yang kemudian ditanam tumbuh. Kemudian ada bulir 7, masing-masing bulir itu ada 100 biji, dilipat gandakan 700. Itu yang dimaksud pahala di akhirat, bukan di dunia. Nah, tak sodako rek 10.000, komuko dadi pitung apa? 700.000 misalnya. Keliru itu. Berarti berharap dunia. Amalan akhirat jangan berharap dunia. Sodako itu amalan yang kita harapkan kelak di akhirat, dilipat gandakan. Urusan rezeki itu sudah ditulis nggak sebetulnya? Nggak ada hubungannya dengan sedekah kita. Sudahlah sedekah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ya untuk memotivasi, memang ada hadis-hadis yang memotivasi kita supaya rezeki kita ini dilapangkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya kan? Dengan silaturahmi, dengan apa lagi? Mungkin dengan sodako. Tapi kalau sedekah pengen supaya dosa kita diampuni, saya tanya, dunia apa akhirat itu? Akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'at, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Lah sedekah supaya dosamu diampuni, kesalahanmu dihapus. Dunia apa akhirat itu? Halo? Akhirat. Jangan berharap dunia. Rezeki wis ana sing ngatur. Dina iki kono le pira, wis ana catetane. Masih kon gak ngejar teko dhewe. Kadang sing dikejar gak teko-teko. Sing gak dikejar moro dhewe. Allah sudah tetapkan rizki atau orang kafir. Cuma nanti kita ditanya, rizki itu dari yang halal apa yang haram. Adapun proses dan berapa jumlahnya Allah sudah tetapkan. Yang akan ditanya prosesnya. Oleh ngentit apa dodol sandal, iya kan? Sing bener. Gak apa-apa dodol sandal, ojo isin. Cara yang dilihat, yang diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Baik. Iki oleh sak poin tok. Syirik dalam niat terus gak apa-apa.
Saya pikir cukup. Saya beri kesempatan tanya jawab sebelum kita laksanakan sholat isya berjamaah. Silakan. Yang saya bahas ini saya ambil dalam sebuah kitab ya, judulnya Aqidatut Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Al-Fauzan. Nanti kalau sudah tuntas syirik ini, mungkin kita buka kitabnya aja, mulai dari awal ya. Apa itu makna akidah, apa itu makna tauhid ya. Dan ini tengah-tengah, penyimpangan-penyimpangan ini di tengah-tengah. Saya ambil ya untuk perkenalan di jamaah kita. Alhamdulillah. Baik, kita tutup aja dengan kafarat majelis. Kita laksanakan salat berjamaah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.